laut. Bukan hanya tentang batas negara, namun juga tentang perjalanan manusia mencari identitas dan kepastian. Di Provinsi Bumi Niur Melambai, kisah masyarakat People of Filipino Descent atau PFDs mengingatkan kita bahwa kewarganegaraan bukan sekedar status administrasi, namun juga tentang hak, masa depan, dan pengakuan sebagai bagian dari sebuah bangsa. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, jarak geografis tak menghalangi hubungan antar masyarakat untuk terus terjalin. Mobilitas, ikatan kekerabatan, hingga perkawinan campuran telah membuat hubungan antara kedua negara berlangsung lintas generasi. Dari hubungan inilah, masyarakat keturunan Filipina Indonesia tumbuh dan membangun kehidupan di Indonesia. Mereka dikenal sebagai Persons of Filipino Descent atau PFDs dan kini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di kawasan perbatasan. Namun, status kewarganegaraan di antara mereka tidak selalu sama. Ada yang telah memiliki status yang jelas, namun ada pula yang masih menghadapi persoalan kepastian atas status hukumnya. Disinilah peran pemerintah menjadi penting, melalui Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pendataan, verifikasi, dan penegasan status kewarganegaraan dilakukan untuk memastikan setiap individu memperoleh kepastian status hukum sesuai ketentuan. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian persoalan PFDs di Indonesia, saat ini sudah bersama dengan kami Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bapak Widodo. Bapak apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Bagaimana nih Pak, di Bitung, Sulawesi Utara, indah sekali bukan Pak? Luar biasa, ini benar-benar salah satu keajaiban dan anugerah dari Yang Maha Kuasa ya kepada masyarakat Sulawesi Utara, terutama di Bitung. Lihat pemandangannya cantik sekali ya Pak? Cantik sekali, luar biasa, dan ini sangat alami. Masih Betul. ada para kegiatan masyarakat di pesisir ini, kegiatan usahanya nelayan. Oke, siap Bapak. Kalau gitu kita boleh ya Pak ngobrol-ngobrol lebih Boleh, lanjut. silakan. Tapi sebetulnya di Bitung hari ini lagi ada agenda apa sih Pak? Di Bitung hari ini kita coba untuk ingin bertemu ya dengan saudara-saudara kita yang kebetulan merupakan keturunan dari warga negara Indonesia yang kebetulan mungkin berada di Filipina, atau sebaliknya warga keturunan Filipina yang berada di Indonesia sini, tempatnya di Bitung ini gitu ya, atau mungkin sekitarnya. Ya mungkin karena faktor historis mereka dulu ya terikat dengan perkawinan campuran, Iya. akhirnya melahirkan anak berkeluarga negara ganda antara Indonesia atau Filipina gitu ya, dan sebaliknya gitu ya. Keturunan Filipina yang tinggal di Indonesia. Ini sebutannya PFDs ya Pak? Ya PFD ya. Persons of Filipino Descent. Ya. Kalau bicara soal PFDs ini Pak, sebenarnya dari pemerintah Republik Indonesia, terkhususnya dari Dirjen AHU sendiri, bagaimana pemerintah melihat persoalan mengenai PFDs ini Pak, tentang status kewarganegaraannya? Ya, jadi para masyarakat yang berketurunan Filipina ini, sebagian ada yang terdokumentasikan status kewarganegaranya, ada juga yang tidak, Mbak. Ya. Gitu. Kalau yang sudah definitif tentu statusnya menjadi warga negara asing, tetap warga negara Filipina. Tapi kalau yang belum terdokumentasikan atau undocumented inilah saudara-saudara kita yang harus kita selamatkan status perlindungan hukumnya, dan akan kita nanti ke depan untuk berikan status kewarganegaraannya. Oke. Kalau bicara soal data ya Pak, ini sebetulnya sudah ada berapa banyak PFDs yang resmi menjadi warga negara Indonesia Pak? Dan ini tersebarnya di mana saja Pak? Ya, tentu karena ini berdekatan ya antara negara Indonesia dengan Filipina, khususnya di wilayah Bitung, Sangihe, Talaut dan sekitarnya itu.
tentu sudah jumlahnya sangat banyak. Yang tercatat di kita mungkin masih ratusan, 200 sekian atau 300 sekian. Tetapi kan seiring dengan proses perjalanan waktu yang mereka turun-temurun ya melakukan perkawinan campuran terus antara warga sini dengan masyarakat di sana, ya melahirkan anak-anak berkeluarga negara terus yang kalau ini tidak terus kita rapikan administrasi pemerintahannya, status keluarga negaraannya, ya lama-lama jumlahnya mungkin bisa ribuan atau lebih dari itu. Kalau bicara soal sejarah ya Pak, ini sebetulnya persoalan PFDs ini sudah terjadi di Indonesia sejak kapan Pak? Mungkin sejarahnya bisa diceritakan Pak? Ya, PFD di Indonesia baru kita datakan beberapa akhir tahun ini ya. Meskipun dari setiap waktu pemerintah daerah berusaha untuk mencatatkan itu. Dan dugaan saya, ya lokasi geografis ini yang sangat berdekatan tentu memiliki karakteristik yang nggak hanya sekedar saat Indonesia merdeka. Jangan-jangan sebelum Indonesia merdeka pun mereka sudah melakukan interaksi sosial budaya. Selain di Bitung ini, Sulawesi Utara ini juga memiliki titik-titik transit antara perbatasan dua negara yang berbeda ya. Misalkan mungkin di Indonesia Timur ada Papua dengan PNG, kemudian Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, terus kemudian dengan di Pulau Riau dengan Singapura, begitu juga dengan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Bapak, dalam persoalan PFDs ini Pak, sebetulnya apa peran konkret Ditjen AHU dalam memastikan dan juga menegaskan status kewarganegaraan PFDs ini Pak? Ya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini kan merupakan salah satu unit eselon 1 ya di lingkungan Kementerian Hukum yang mempunyai tugas antara lain melakukan pencatatan atau pengadministrasian status kewarganegaraan seseorang, baik yang ingin menjadi warga negara Indonesia, melepaskan kewarganegaraan Indonesia, bahkan juga memohon memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Nah Pak, bagi PFDs yang ingin menjadi warga negara Indonesia atau WNI, apakah ada mekanisme Pak atau kebijakan khusus yang mempertimbangkan sejarah dan juga kondisi mereka yang sudah lama tinggal di Indonesia Pak? Ya tentu harus ada special treatment tersendiri ya kepada mereka-mereka yang undocumented ya. Karena ketika mereka tidak punya dokumen kependudukan, dokumen status kewarganegaraan baik Indonesia maupun Filipina, nah ini yang kita harus prioritaskan untuk kita beri penegasan status kewarganegaraannya gitu. Bapak, jika seseorang nih sudah ditetapkan sebagai Registered Filipino National atau RFN, apakah status tersebut bersifat final Pak? Atau masih bisa ditinjau kembali jika ditemukan bukti baru mengenai status kewarganegaraannya Pak? Ya tentu yang pertama kita menghormati ya kalau yang bersangkutan sudah berstatus sebagai warga negara Filipina. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, seseorang bisa mengajukan menjadi warga negara Indonesia, gitu kan? Itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, ketika dia ingin mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia dan dia sudah punya status kewarganegaraan dari negara asingnya atau Filipina, ya dia akan bermohon. Dan itu proses naturalisasi seperti dengan yang lain-lainnya. Oke, siap Bapak. Ini tadi katanya ada agenda penyerahan SK. Oh gitu? Iya Pak. Boleh kita ikut hari ini Pak agendanya? Boleh, siap-siap. Oke, siap Bapak. Izin kami ikut ya Pak? Oke, siap. Kita lihat ya di sana ya. Siap Bapak. Didukung oleh Dalam agenda ini, sejumlah warga keturunan Filipina Indonesia menerima surat keputusan penetapan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Penetapan ini diberikan setelah status kewarganegaraan para penerima melalui proses pendataan dan verifikasi. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk memproses dan mengajukan hak-hak kewarganegaraan kami sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi selamat. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan identitas, latar belakang,
serta status kewarganegaraan mereka. Dengan diterimanya SK ini, status mereka sebagai warga negara Indonesia kini memiliki dasar hukum yang jelas. Ya pemirsa, tadi kami baru saja menyaksikan penyerahan SK kepada 4 penerima. Nah, kami sekarang akan melanjutkan perbincangan kami dengan Pak Widodo. Bapak gimana tadi agendanya hari ini? Penyerahan kepada 4 SK penerima, Ya, Pak? alhamdulillah keempatnya sudah mendapatkan surat penegasan status kewarganegaraannya. Dan dengan mendapatkan status itu berarti mereka sudah sah menjadi warga negara Indonesia, insya Allah. Yang kedua, mereka juga sudah mendapatkan dokumen kependudukannya, Oke. baik KTP, KK, akte lahir, dan sebagainya. Jadi ini merupakan 4 orang saudara-saudara kita yang baru saja secara resmi dan secara hukum terlindungi kepentingan hukumnya dan menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya selain 4 ini masih ada 2 lagi, Mbak. Oh gitu. Masih ada 2 lagi. Oke, siap. Tapi sebelum itu Pak, boleh kita lanjut perbincangan kami. Bapak mungkin bisa kita sambil mengarah ke rumahnya ya Pak. Silakan. Bapak, ini ada PFDs yang sudah memiliki paspor Filipina dan juga dokumen keimigrasian. Apakah kepemilikan dokumen tersebut, Pak, otomatis menghilangkan peluang mereka untuk menjadi warga negara Indonesia jika nantinya memenuhi persyaratan hukum di Indonesia, Pak? Ya, kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan dokumen kependudukan maupun kewarganegaraan dari negara sahabat ya, khususnya Filipina, tentu kita menghormati dan itu secara sah sebagai warga negara Filipina. Namun demikian, kalau mereka ingin menjadi dan bergabung kepada Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, mereka bisa mengajukan menjadi melalui proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan kita. Oke, Bapak, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ditjen AHU, Pak, dalam menangani PFD sini, Pak? Ya, tentu tantangan terbesar pertama terkait mengenai data ya, karena memang catatan mengenai penduduk atau masyarakat yang tidak ada dokumentasinya itu berarti kita harus melakukan pendataan secara manual satu persatu mengunjungi mereka yang jumlahnya bisa jadi tadi ratusan atau mungkin bisa lebih dari itu. Kita harapkan ke depan semakin berkurang atau semakin hilang adanya data-data penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu karena regulasi kita sudah lebih dari 2 dasawarsa ya, kurang lebih 20 tahun lebih, ya dinamika regulasi baik tingkat pusat maupun daerah perlu terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan. Nah, ini yang sekarang kami sedang susun ya, RUU tentang kewarganegaraan yang sedang kita sempurnakan dan kita berharap ke depan bisa segera kita lakukan pembahasan dan pengesahannya menjadi undang-undang. Di dalamnya juga diatur mengenai diaspora. Oke. Nah, diaspora itu menyangkut tentang warga negara Indonesia atau ex warga negara Indonesia yang telah menjadi warga negara asing atau warga negara asing yang kebetulan di dalamnya ada keturunan anak-anaknya yang menjadi warga negara Indonesia. Oke, siap. Bapak, ini sepertinya sudah sampai di rumah warganya. Boleh kami izin ikut masuk ya, Pak? Silakan. Ayo kita kunjungi. Siap. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabar? Baik-baik saja, alhamdulillah. Iya, ini Bu kami dari pihak lembaga penegasan kewarganegaraan tentu kita tetap menunggu sekaligus kita ingin membahas mengenai permohonan status kewarganegaraan Ibu kepada menjadi warga negara ini. Ibu Cherry, ya ini alhamdulillah Bu, permohonan Ibu sudah diproses oleh Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Kementerian Hukum di Sulawesi Utara ini dan alhamdulillah Bu sudah selesai dokumen penegasannya ini, Ibu lihat ya, ada ini dan kemudian di sini sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, tertanda atas nama Menteri Hukum oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saya sendiri yang tandatangannya dan sekarang Ibu sudah memiliki dokumen ini dan dengan diterimanya dokumen ini berarti Ibu sekarang secara sah menjadi warga negara Indonesia. Nanti bisa dipakai dan digunakan untuk pengurusan keperluan keluarga ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan.
Rasa bahagia dan bersyukur sih. Semoga dapat dipergunakan dengan baik ya Bu. Makasih banyak. Setengah mati aku cerita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, kami dari Kementerian Hukum beserta teman-teman dari kementerian lainnya serta pemerintah daerah hari ini berkunjung ke tempat Ibu untuk menyerahkan dokumen penegasan kewarganegaraan kita. Masih ada sih. Kita lihat, alhamdulillah Ibu ya. Sudah atas nama Kementerian Hukum, Bu, dokumennya sudah ditandatangani oleh saya selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jadi dengan diterimanya dokumen ini atas nama Ibu Rosalinda, maka Ibu Rosalinda sekarang secara resmi dan sah menjadi warga negara Indonesia. Selamat sekali lagi Ibu atas status tersebut, dan dengan menjadi warga negara Indonesia sekarang Ibu juga sudah berhak mendapatkan kartu tanda penduduk Ibu atas nama Ibu di sini dan juga KTP Kakak. Tengah mati melawan kok kita itu pada uang gitu. Apa ini tuh? Terima kasih banyak sama Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu dan sudah sama-sama menjadi saudara dan keluarga besar kita sebagai bangsa Indonesia. Ayo, terima kasih no. Kita sudah dapat ini dari ibu dan mau sekolah, kita pe anak meminta ini, kita ada surat ini dan mau kasih. So, terima kasih itu semua kita sudah dapat hari ini. Kong kita pe anak semua urus mau sekolah. Kong kita sudah apa ini, so semua sudah dapat kita. Dapat ini SK di hari ini, so lama sekali terang tunggu dari 2 tahun melapor di imigrasi. Akhirnya hari ini dikasih itu SK, KTP, kakak dan akte, orang so boleh ajukan menikah di KUA begitu, so jadi sah memang. Siap Bapak, mungkin pertanyaan terakhir. Apa pesan Ditjen AHU kepada masyarakat yang masih mengalami ketidakjelasan status kewarganegaraannya agar tidak takut untuk melapor Pak dan juga mengurus status hukumnya Pak? Ya, kami dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Gibran, dengan ini juga kita sedang melakukan upaya perlindungan hukum kepada setiap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraannya. Ini juga salah satu bentuk bagaimana pemerintah dan negara hadir kepada mereka. Karena itu jangan takut gitu ya, jangan kemudian canggung untuk terus mereka memberanikan diri datang melapor kepada kami. Terima kasih dan mohon dukungan selalu dari masyarakat dan teman-teman media. Dan kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Siap. Bapak, terima kasih banyak Pak Widodo, sukses selalu untuk seluruh agendanya. Terima kasih banyak. Amin. Bapak. Didukung oleh Kehidupan masyarakat PFDs tak lepas dari pentingnya kejelasan status kewarganegaraan. Di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi turut mendukung penyelesaian status tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Sebagai daerah perbatasan yang memiliki hubungan historis dengan Filipina, Pemprov Sulawesi Utara terus mendukung penyelesaian status kewarganegaraan PFDs. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya
memberikan kepastian status hukum bagi masyarakat. Jadi sebenarnya kita ini sejak sebelum merdeka, ya, bahwa Filipina dan Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Kepulauan Sangihe, Talaut, itu termasuk Filipina Selatan, mereka sering berkomunikasi, ya, melalui kehidupan perikanan mereka, bahkan sampai dengan pertanian perkebunan. Nah, tentunya pemerintah provinsi dalam hal ini pasti akan taat dengan apa keputusan dari pemerintah pusat yang diputuskan antara Filipina dan Indonesia, ya. Kami tugas kita hanya mengkoordinasikan, kemudian kita akan mengawasi, mengakomodir, bahkan mengawasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Ini yang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lakukan. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga bersama dengan pemerintah kabupaten kota itu tentunya akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar, ya, PFDS itu tanpa diskriminasi, contohnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang saya sampaikan tadi. Termasuk juga dengan pelayanan dasar yang merupakan hak asasi manusia. Kami jamin terpenuhi, ya, kepada seluruh PFDS yang ada di Sulawesi Utara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga terus mendampingi penyelesaian status Persons of Filipino Descent atau PFDs, verifikasi dokumen, pendampingan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Baik, setiap tahun kami selalu mendatangi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Bitung sebagai basis kediaman warga keturunan tanpa dokumen. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan juga para lurah dan kepala desa. Kami juga berkoordinasi dengan awak media, bahkan kami juga membuka pos pendaftaran di Capil kedua kabupaten kota, dan setiap tahun kami selalu melakukan sosialisasi di kedua kabupaten kota tersebut. Kepada masyarakat yang merupakan objek penegasan tidak perlu takut untuk mendaftarkan diri guna memperoleh penegasan status sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah Kota Bitung turut mendukung penyelesaian status Persons of Filipino Descent atau PFDs di wilayahnya. Melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, pemerintah kota terus mendampingi masyarakat selama proses penyelesaian berlangsung. Tentunya pertama-tama dari pemerintah Kota Bitung mengucapkan terima kasih untuk Dirjen Hukum, maka dalam hal ini Kementerian Hukum, karena sudah membantu pemerintah Kota Bitung dalam memberikan status yang jelas kepada warga di sini yang dulunya dikatakan Sangir Filipina. Dan kami yakin mereka sudah cukup lama di sini, mereka tentunya sudah berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ya, jadi untuk status lebih jelas untuk jadi warga negara Indonesia, sehingga mereka bisa mampu beradaptasi lebih baik lagi di masyarakat sekitar. Kemudian tentunya mereka harus taat hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu yang kami harapkan ke depan. Di Provinsi Sulawesi Utara, kita belajar bahwa di balik setiap dokumen kewarganegaraan terdapat perjalanan hidup, harapan, dan masa depan yang layak mendapatkan kepastian. Penyelesaian persoalan Persons of Filipino Descent atau PFDs bukan hanya tentang administrasi hukum, melainkan tentang menghadirkan keadilan, perlindungan, serta pengakuan bagi mereka yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.